وجودي دق مخالفات للحوادث. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan hadis ke-9 dari kitab Arba'in An-Nawawi. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah Abdurrahman ibn Sakhr radhiyallahu ta'ala anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma nahaitukum anhu fajtanibuh wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa innama ahlakal ladina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr, semoga Allah Ta'ala meridhoinya, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, apa yang aku larang kalian darinya, maka jauhilah, dan apa yang aku perintahkan kepada kalian, maka lakukanlah apa yang kalian mampu darinya, karena sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah banyaknya pertanyaan-pertanyaan mereka dan penyelisihan mereka terhadap nabi-nabi mereka. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kebanyakan orang tidak mengetahui nama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Karena itu ada perbedaan pendapat tentang nama rawi hadis ini. Pendapat yang paling sahih dan paling dekat kepada kebenaran adalah apa yang penulis Imam An-Nawawi rahimahumullah sebutkan, bahwa namanya adalah Abdurrahman bin Sakhr. Kunyahnya adalah Abu Hurairah karena dia mempunyai seekor kucing yang dia senang bermain-main dengannya, dan kucing itu pun senang bermain-main dengan Abu Hurairah. Karena sering bersama kucing, itulah dia diberi kunyah Abu Hurairah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuh." Apa yang aku larang kalian darinya, maka jauhilah. Larangan adalah tuntutan untuk meninggalkan sesuatu dari arah yang lebih tinggi, yakni siapa yang lebih tinggi daripada dirimu, sekalipun hanya dalam keyakinannya menuntutmu untuk meninggalkan sesuatu. Ini adalah larangan. Dari sini maka ulama usul fikih berkata, larangan adalah tuntutan untuk meninggalkan sesuatu dari arah yang lebih tinggi, sekalipun hanya dalam keyakinan orang yang melarang, yakni sekalipun sebenarnya dia tidak lebih tinggi daripada orang yang dilarang. Dan sudah diketahui bahwa Nabi Muhammad SAW lebih tinggi daripada kita secara hakiki. Ma nahaitukum anhu fajtanibuh. Apa yang aku larang kalian darinya, maka tinggalkanlah. Ini adalah kalimat syarat. Ma adalah isim kata benda, syarat nahaitukum adalah fiil kata kerja, syarat fajtanibuh adalah jawab syarat. Jawab syarat bersanding dengan huruf fa, karena ini merupakan salah satu kalimat yang tersusun dalam perkataan seseorang. Ismiyatun tolabiyah wabijamid wabima waqad wabilan wabitangfis. Jumlah ismiyah, tolibiyah, dan isim jamid, dan dengan lan, qad, ma, dan saufa. Kalimat yang bersama kita adalah tolabiyah karena ini ia adalah fi'il amr, kata perintah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fajtanibuh, maka jauhilah, yakni jauhilah
ia sehingga ia ada di seberang sedangkan kamu di seberang lainnya. Sabda Nabi SAW, "Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Apa yang aku perintahkan kepada kalian, lakukanlah apa yang kalian mampu darinya. Ini juga adalah kalimat syarat fi'il. Syaratnya adalah amartukum bih, yang aku perintahkan kepada kalian, dan jawabnya adalah fa'tu minhu mastata'tum. Lakukanlah apa yang kalian mampu darinya, yakni lakukanlah apa yang kalian sanggup. Perbedaan antara apa yang dilarang dan apa yang diperintahkan adalah bahwa yang dilarang Nabi Muhammad SAW bersabda, "Fajtanibuh," maka jauhilah, dan beliau tidak bersabda setelahnya, "Apa yang kalian mampu." Penjelasannya karena larangan adalah penahan diri dan semua orang mampu melakukannya. Adapun apa-apa yang diperintahkan, maka ia mengadakan bisa mampu dan bisa tidak mampu. Karena itu, untuk perintah beliau bersabda, "Fa'tu minhu mastata'tum." Lakukanlah apa yang kalian mampu darinya. Hal ini melahirkan beberapa faedah yang insya Allah akan kami sebutkan nanti dalam faedah-faedah hadis ini. Namun bagaimanapun, ungkapan Nabi SAW adalah ungkapan yang cermat. Inna fa innama berfungsi untuk menegaskan, dan ma merupakan isim mausul. Dalilnya, kata kasratu adalah sebagian khabar bagi inna, yakni sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah banyaknya pertanyaan-pertanyaan mereka. Dan innama bisa juga sebagai kata yang menunjukkan pembatasan, maka maknanya adalah tidak ada yang membinasakan orang-orang sebelum kalian kecuali banyaknya pertanyaan-pertanyaan mereka. Sabda Nabi SAW, "Alladzina min qablikum," orang-orang sebelum kalian, mencakup orang-orang Yahudi dan Nasrani serta selain mereka, namun yang langsung dipahami adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum." Dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kalian. Hal itu karena umat-umat terdahulu sebelum orang-orang Yahudi dan Nasrani hampir tidak terbetik dalam benak para sahabat. Jika kita melihat kepada keumuman, maka kita berkata bahwa maksud dari sebelum kalian adalah semua umat. Namun jika kita melihat kepada petunjuk keadaan, maka yang dimaksud dengan mereka adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani. Dan orang-orang Yahudi lebih banyak bertanya, yang menjadi sebab kebinasaan mereka. Karena itu, manakala Nabi mereka Musa alaihissalam berkata kepada mereka, "Innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah." Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian agar menyembelih seekor sapi betina. Mereka mulai bertanya, seperti apa sapi itu? Apa warnanya dan apa kerjanya? Sabda Nabi SAW, "Kasratu masailihim," banyaknya pertanyaan mereka. Masailu adalah jamak dari kata mas'alah, yang artinya sesuatu yang ditanyakan. Waqtilafuhum ala anbiya'ihim, dan penyelisihan mereka terhadap nabi-nabi mereka, yakni yang membinasakan mereka adalah penyelisihan mereka. Kata ikhtilaf bisa dibaca majrur, asumsinya anbiya'ihim. Wa kasratu ikhtilafihim ala anbiya'ihim, dan banyaknya perselisihan mereka atas nabi-nabi mereka. Dan keduanya benar, namun i'rab pertama berarti bahwa sekadar penyelisihan merupakan sebab kebinasaan, sedangkan kemungkinan yang kedua berarti bahwa sebab kebinasaan adalah banyaknya penyelisihan. Sabda Nabi SAW ala anbiya'ihim, terhadap nabi-nabi mereka, hal itu dengan menentang dan menyelisihi ini seperti sabda Nabi Muhammad SAW berkaitan dengan imam. "Innama ju'ilal imamu liyutamma bih fala takhtalifu alaih." Sesungguhnya imam itu ditetapkan agar diikuti, maka janganlah kalian menyelisihinya.
Nabi SAW tidak bersabda fala takhtalifu anhu, jangan berselisih tentangnya. Demikian juga dalam hadis ini beliau bersabda ikhtilafuhum ala anbiyaihim, penyelisihan mereka terhadap nabi-nabi mereka, dan beliau tidak mengatakan anbiyaihim, perselisihan mereka tentang nabi-nabi mereka, karena kata ala menunjukkan adanya penentangan terhadap nabi-nabi. Di antara faedah-faedah hadis ini, wajib menahan diri dari apa yang Nabi SAW larang, karena beliau SAW bersabda, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuh." Apa yang aku larang kalian darinya maka jauhilah. Apa yang dilarang mencangkup yang sedikit dan yang banyak, karena menjauhi apa yang dilarang tidak terwujud kecuali dengan menjauhi apa yang sedikit dan apa yang banyak darinya. Misalnya beliau melarang kita melakukan riba, maka ia mencangkup riba yang sedikit dan yang banyak. Menahan diri itu lebih mudah daripada melakukan, karena Nabi SAW memerintahkan dalam hal-hal yang dilarang agar dijauhi seluruhnya, karena menahan diri itu mudah. Jika ada yang berkata apa yang Anda sebutkan ini terbantah oleh dibolehkannya bangkai dan babi untuk orang yang terpaksa, karena jika seseorang terpaksa, dia tidak wajib menjauhi. Jawabannya adalah kita katakan jika ada sisi darurat, maka pengharaman terangkat, maka tidak ada pengharaman sama sekali, karena itu salah satu kaidah usul fikih berkata la muharrama ma'ad darurah wala wajiba ma'al ajr. Tidak ada yang diharamkan dalam keadaan darurat dan tidak ada kewajiban dalam keadaan tidak mampu. Jadi sanggahan tersebut tidak pada tempatnya. Jika masih ada yang berkata sabda Nabi SAW fajtanibuh, maka jauhilah, adalah umum, maka ia mencangkup menjauhi bangkai dalam keadaan darurat. Kami menjawab tidak mencangkup, karena jika ada darurat terangkatlah pengharaman. Apakah boleh melakukan hal yang diharamkan dalam keadaan darurat atau tidak? Jawabannya boleh, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa qad fassala lakum ma harrama alaikum illa ma turirtum ilaih. Padahal Allah telah menjelaskan kepada kalian apa yang diharamkannya kepada kalian, kecuali jika kalian dalam keadaan terpaksa. Barang siapa terpaksa makan bangkai, maka dia boleh makan sebagian darinya. Barang siapa terpaksa makan daging babi, maka boleh memakannya. Demikianlah seterusnya. Barang siapa terpaksa minum khamar, maka dia boleh minum khamar. Namun untuk keterpaksaan dalam minum khamar hanya bisa dikatakan terjadi pada satu kasus, yaitu jika seseorang tersedak makanan dan tidak ada kecuali khamar, maka dia boleh meminumnya untuk mendorong makanan yang tersangkut di tenggorokannya. Kalau minum khamar karena dahaga, maka tetap tidak boleh. Para ulama berkata karena khamar hanya menambah dahaga bagi orang yang dahaga, akibatnya darurat tidak terangkat karenanya. Wallahu a'lam bishawab.